The fourth industrial revolution will enable us to create a new society. Artificial intelligence will transform the big data collected through the Internet of Things into new wisdom. Society 5.0, a technology-based, human-centered society. The fourth industrial revolution will raise our standard of living and solve various challenges we face. It will, for example, free us from the stress of driving, allowing us to safely visit anyone, anytime. We will have access to the latest medical advancements at a low cost, no matter where we are. AI and robots will enhance human ability and expand our infinite possibilities, helping us enjoy more fulfilling lives. Society 5.0, for the betterment of human lives. Selamat sore. Selamat sore. Sore dok. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Dok. Ya, gimana? Pak? Selamat sore, dokter. Mohon maaf, dok, masih termute, dok. Iya, halo. Apakah ada komentar? Belum. Kemudian pertanyaan minggu lalu, saya pertanyaan 2 minggu sebelumnya yang belum saya jawab, tapi saya sudah mengirimkan buku. Apakah sempat dibaca? Apa Muhammad Yanto ya yang bertanya ya, yang saya bilang dijawab pertemuan minggu depan gitu. Gimana? Pak Yantonya datang apa nggak hari ini? Datang, Dok. Ya, gimana? Apakah sudah sempat membaca, Pak? Coba bisa boleh ceritakan ke kelas nih. Belum baca semuanya sih, Dok. Ya, tapi sekilas ada nggak? Apakah itu Eh, bisa menjawab intinya gitu? iya, Dok. Udah menjawab itu. Udah menjawab atau agak menjawab atau sedikit menjawab? Sudah, sudah menjawab, Dok. Udah ya. Wah, Mm. sebentar yang saya mau apa namanya eh, yang saya mau presentasikan malah belum ada di laptop yang ini karena laptop yang tadi saya barusan error, jadi saya di laptop. Jadi silakan mungkin callback dulu aja ya yang presentasi. Saya mengambil filenya dulu di laptop yang satunya. Ini karena laptopnya yang ini masih baru, jadi masih kosong, agak kosong itu file-filenya. Saya mesti itu pindah dulu. Boleh kelompok dulu, ada kelompok satu atau kelompok dua yang akan menjawab atau yang akan presentasi. Ya, silakan share screen. Selamat sore, dokter. Mohon izin, dokter. Yang presentasi ada kelompok 5 dan 7, dokter. Oh ya, ya, silakan. Boleh yang 5 dulu atau yang 7 dulu, silakan. Saya sambil mau ini. Izin dari kelompok 5. Izin Ya, tentang silakan share screen. Tentang apa dan tentang apa ya? izin Mbak. Saya share screen dulu Mbak. Belum siap? Udah nanti kalau share screen Mbak izin.
Gimana? tentang pelayanan kesehatan lanjut usia di Indonesia. Ini saya translate dulu. Di saya kok nggak terdengar ya suaranya Pak Masri yang sedang bicara ya? Benar, Banyak kecil ya. ini screen saya sudah terlihat, Dok? Belum, Dok? Sudah dok, tampilannya sudah tampil Dokter Masri. Ya, silakan langsung aja. Sudah, screen saya sudah lanjut, Dok? Sudah kelihatan, Dok? Sudah kelihatan. Baik, Dok. Kelompok 5 mohon izin untuk presentasi tentang pelayanan kesehatan lanjut usia di Indonesia. Kami kelompok 5 ada 5 orang, saya, Dr. Meja Kurniati, Dr. Mentari, Dr. Nimal, dan Dr. Putri. Seperti kita ketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 diperkirakan sekitar menurut data sensus dari Badan Resmi Statistik tahun 2000 yang diterbitkan per tanggal 21 Januari 2021 sebanyak 270.020.000 jiwa. Itu kurang lebih sekitar 11,56% merupakan generasi yang tergolong lanjut usia, yaitu berusia antara 56 sampai 78 tahun. Di Sulawesi, kebetulan kami ada di Sulawesi, Dok, sekarang. Diperkirakan sebelum tahun 2020, Sulawesi Selatan memasuki era aging population, yaitu persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai lebih daripada 10%. Dan hal ini diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2050. Secara nasional diproyeksikan penduduk di Sulawesi Selatan akan mengalami penuaan, yaitu pada tahun 2045 diperkirakan usia penduduk yang berusia 60 tahun ke atas diproyeksikan sebesar 16,04%. Itu di Sulawesi Selatan. Kemungkinan di provinsi lain mungkin agak sedikit berbeda. Nah, tantangan aging population menurut ini, persentase lanjut usia menurut data per provinsi, lebih daripada 18 provinsi dari 34 provinsi Indonesia merupakan provinsi dengan penduduk tua. Itu menurut data Susenas pada Maret 2023. Jadi, kurang lebih sekitar separuh dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia merupakan penduduk usia lanjut. Pada data dari Susenas juga pada tahun 2002 disebutkan bahwa persentase rumah tangga lansia sebesar 32,91%, jadi hampir 33%, dan 54% diantaranya dikepalai oleh lansia. Angka kesakitan pada lansia cenderung menurun setiap tahun. Pada tahun 2022, sekitar 21 dari 100 lansia sakit dalam 1 bulan terakhir. 80% diantaranya mengobati sendiri keluhan kesehatannya. Jadi ini perlu perhatian khusus kepada yang tinggal sendiri, lansia yang tinggal sendiri yang diperkirakan sekitar 5%, itu membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar, mengingat mereka hidup mereka lebih berisiko karena tinggal sendiri. Tahun 2035 penuaan penduduk mulai mendominasi, jadi diperkirakan pada tahun 2035 penduduk yang lansia akan mulai mendominasi. Di Sulawesi Selatan diperkirakan pada tahun 2035 sebanyak 15,07% penduduknya berusia 60 tahun ke atas. Jadi berdasarkan hal di atas, perlu dukungan dari masyarakat sekitar maupun vaskes-vaskes yang ada di daerah tempat lansia itu tinggal untuk mendukung aktivitas mereka supaya kualitas hidup mereka bisa lebih baik. Data Susenas pada tahun 2019 sebanyak 9%, kurang lebih 10% lansia itu tinggal sendiri, di mana perempuan 3 kali lebih banyak daripada laki-laki. Jadi perbandingannya antara 13 berbanding 4%.
Lansia yang tinggal sendiri tentunya membutuhkan dukungan dari lingkungan karena hidupnya lebih berisiko, terutama lansia perempuan karena cenderung terpinggirkan atau termarginalkan. Itu menurut data dari BPS pada tahun 2019. Oleh karena itu, layanan-layanan yang berbasis masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan pertolongan pada lansia yang terutama khususnya yang terlantar. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, pelayanan yang diberikan pada lanjut usia meliputi ada beberapa poin, yaitu 9 poin. Yang pertama masalah pelayanan keagamaan dan mental spiritual, yang kedua melayani kesehatan, yang ketiga kesempatan kerja, walaupun lansia harus tetap diberikan kesempatan kerja. Yang keempat adalah pelayanan pendidikan dan pelatihan. Yang kelima kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum. Yang keenam penggunaan fasilitas dan sarana fasilitas umum. Kemudian yang ketujuh, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum. Yang kedelapan, pertimbangan sosial. Dan yang kesembilan, terakhir ada bantuan sosial. Sedangkan menurut Permensos RI nomor 19 tahun 2018, pedoman tentang pelayanan lansia adalah meliputi kegiatan pelayanan dalam panti dan di luar panti, kemudian perlindungan dan pengembangan kelembagaan sosial lansia. Yang ini ditujukan untuk membantu lansia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Prinsip pelayanan kesehatan pada usia lanjut secara umum ada dua, yaitu prinsip holistik dan prinsip tata kerja dan tata laksana tim. Prinsip holistik adalah prinsip yang memandang bahwa manusia itu harus dipandang secara keseluruhan, baik dari aspek psikologis maupun sosial ekonominya. Oleh karena itu, pada prinsip holistik juga harus dilaksanakan secara vertikal dan horizontal. Vertikal artinya bahwa mulai dari masyarakat sampai pusat pelayanan yang lebih tinggi, dalam hal ini rumah sakit rujukan yang mempunyai pelayanan subspesialis khususnya geriatri. Kemudian yang horizontal maksudnya pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan kesejahteraan warga lanjut usia secara menyeluruh. Dan prinsip holistik juga harus mencakup aspek mulai dari aspek promotif, preventif, kuratif, dan tentunya rehabilitatif. Kemudian prinsip yang kedua adalah tata kerja dan tata laksana dalam tim. Ini harus bersifat multidisiplin, artinya semua ilmu kesehatan yang ada harus secara bersama-sama melakukan penanganan pada pasien-pasien yang lanjut usia. Kemudian interdisiplin, artinya bahwa masing-masing anggotanya saling tergantung sama lain. Secara umum pelayanan pada lanjut usia dibagi menjadi dua, ada tiga sebenarnya, tapi sesuai dengan tugas yang diberikan ke kami, ke kelompok kami ada dua, yaitu yang berbasis masyarakat dan yang berbasis rumah sakit. Untuk yang berbasis masyarakat, yaitu layanan yang mengandalkan masyarakat sebagai pengelola layanan untuk mengintegrasikan sumber daya yang ada di masyarakat. Hal ini sesuai dengan oleh Mei pada tahun 2020. Sebagian besar dikelola organisasi non-pemerintah, jadi non-government, baik berupa LKS maupun Posyandu Lansia. LKS Lansia merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang dilakukan secara kelembagaan. Layanan yang diberikan adalah perawatan lansia di rumah, penguatan peran keluarga untuk merawat para lansia, kemudian mempermudah akses lansia kepada layanan kesehatan, terus memberikan layanan bantuan sosial, pemberian layanan spiritual, dan layanan pemusaraan. Kementerian Sosial pada tahun 2020 melaporkan bahwa jumlah LKS lansia yang ada di masyarakat semakin hari semakin meningkat. Pada tahun 2022 jumlahnya sekitar 893 lembaga. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam penanganan lansia atau berpartisipasi untuk menangani lansia semakin meningkat. Hasil visitasi akreditasi terhadap LKS lansia di DKI Jakarta menunjukkan bahwa LKS lansia yang secara keseluruhan diberi nama Pusat Santunan Keluarga. Jadi khusus di daerah Jakarta, LKS lansia ini disebut dengan Pusaka atau Pusat Santunan Keluarga. Kemudian Posyandu Lansia. Ada 4 jenis pelayanan yang diberikan oleh Posyandu Lansia. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan oleh kader Posyandu, meliputi aktivitas sehari-hari seperti mencatat pola makan para lansia, kemudian cara mandi mereka, kemudian aktivitas fisik yang bersifat rutin, kemudian kegiatan buang air besar atau buang air kecil, kemampuan untuk berjalan dan berpakaian secara mandiri,
kemampuan untuk naik turun tangga, dari tempat tidur, dan kemandirian lansia lainnya. Kemudian yang aktivitas yang kedua adalah pemberian makanan tambahan. Ini biasanya diberikan oleh para kader posyandu lansia, yaitu memberikan penyuluhan lansia, tetapi sifatnya adalah memberikan contoh di mana para lansia diharapkan bisa menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk dijadikan sebagai sumber pangan dan makan yang sumber pangan yang bergizi untuk para lansia tersebut. Kemudian layanan yang selanjutnya adalah kegiatan olahraga. Olahraga merupakan aspek penting untuk para lansia, khususnya untuk mengurangi atau memperlambat penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Para kader posyandu akan menuntun para lansia, baik kakek maupun nenek, untuk mengikuti gerakan-gerakan senam ringan sesuai dengan kemampuan para lansia tersebut. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan non-kesehatan, itu sifatnya adalah spiritual, seperti kerohanian, melakukan aktivitas arisan sesama mereka untuk lebih bisa bersosialisasi sehingga mereka secara psikologis merasa dihargai dan merasa diterima oleh lingkungan. Kemudian pemberian pelatihan-pelatihan ekonomi produktif dan forum diskusi atau bertukar pikiran sesama para lansia. Kemudian pelayanan yang kedua adalah pelayanan lansia yang berbasis rumah sakit. Menurut pasal 2 Permenkes nomor 79 tahun 2014, tujuan pengaturan penyelenggaraan pelayanan lansia di berbasis rumah sakit adalah untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia. Yang kedua adalah memberikan acuan dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan lansia di rumah sakit. Kriteria lansia yang mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit, yang pertama, memiliki lebih dari satu penyakit fisik dan atau penyakit psikis. Yang kedua, memiliki satu penyakit dan mengalami gangguan akibat penurunan fungsi organ, mengalami gangguan psikologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kriteria yang ketiga adalah pasien dengan usia lebih dari 70 tahun ke atas yang memiliki satu penyakit fisik dan atau psikis. Menurut tingkatnya, untuk rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan lansia dibedakan atas 4. Yang pertama, tingkat sederhana, tingkat lengkap, tingkat sempurna, dan yang terakhir adalah tingkat paripurna. Tingkat sederhana adalah di sini setelah pasien lansia datang berkunjung ke rumah sakit, setelah itu diperiksa atau dilakukan pemeriksaan di triase, kemudian setelah dilakukan assessment dan didapatkan kondisi persoalan mediknya, akan diarahkan ke tindakan rawat jalan atau home care. Jadi tidak ada rawat inap pada tingkat yang sederhana. Sedangkan tingkat yang lebih lengkap itu sudah mulai ada tindakan rawat inap akut di sini, yaitu ada asesmen dan konsultasi, ada pengobatan kuratif dan intervensi psikososial. Selain ada rawat jalan dan home care. Yang selanjutnya adalah tingkat sempurna. Ini pelayanannya ada tambah lagi, yaitu selain ada fasilitas rawat inap akut, juga ada klinik asuhan siang. Jadi para lansia selain dirawat juga ada asuhan keperawatan pada saat siang, yaitu meliputi terapi terpadu, baik mulai dari preventif sampai rehabilitatif, kemudian dilakukan terapi-terapi rekreasional juga, kemudian terapi kognitif, kemudian terapi aktivitas fisik lainnya. Dan yang terakhir adalah tingkat paripurna. Selain yang tadi, juga di sini adalah ada fasilitas respite care atau tempat penitipan lanjut usia. Jadi vaskes atau rumah sakit tersebut ada tempat penitipan para lanjut usia. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang pelayanan lansia yang berbasis masyarakat dan berbasis rumah sakit. Selanjutnya mohon arahan dan masukan daripada teman-teman sejawat yang ada di sini. Terima kasih. Oh ya, baik. Silakan kalau ada pertanyaan maupun komentar. Kita masih ada waktu. Dari kelompok maupun dari luar kelompok boleh, silakan. Belum ada. Oke, saya mungkin akan membuka dulu ya. Jadi
kita akan masuk ke kuliah yang namanya sosial gerontologi gitu ya, sosial gerontologi. Ya sebenarnya sosial gerontologi dan medical gerontologi tidak bisa dipisahkan ya, kasus lansia. Coba ya saya share dulu. Ada eh, ada PPT dari Prof. Tri sebenarnya tentang sosial gerontologi, tapi sebagian tadi sudah di beberapa slide kelihatannya sudah di apa namanya sudah di share ya oleh kelompok ya, sudah dipresentasikan oleh kelompok ini. Dan sebagian sudah saya presentasikan dalam bentuk orasi dari Dr. Hasto yang minggu yang lalu ya, teman sebelumnya. Itu. Nah, ini saya share eh, kuliah dari Profesor Takeo Ogawa gitu ya beberapa waktu yang lalu. Awal awal puasa itu sekitar tanggal 9 lah gitu ada acara di Fukuoka dan ini ininya beliau ya PPT-nya. Tadi mungkin masih terkait dengan ini loh, dengan yang tadi saya share video itu, Society 5.0 ya. Society 5.0 itu dari Kementerian, hmm, Kementerian Perdana Menteri ya, kantor Perdana Menterinya Jepang gitu. Ya, jadi kalau Society 5.0 itu kan suatu konsep ya, konsep di mana apa namanya, karena perubahan demografi gitu ya, jadi mesti memanfaatkan teknologi secara maksimal, eh, di mana eh, teknologi itu harus membantu manusia mempermudah atau meningkatkan kualitas hidupnya, gitu, bukan sebaliknya. Oke, jadi masih terkait dengan itu ya, ini presentasi ini ya. Tapi ada juga sebenarnya Society 5.0 yang khusus medical itu juga ada ya. Kalau misalnya kita mau lihat dulu, boleh juga ya. Kita saya melihatkan videonya. Iya, ini khusus yang medical nih. Sistem yang medical. Oke, coba ya kita lihat. In Japan, innovations in the field of life science have been transforming our society so that people can live longer, healthy lives. For example, big biometric data gathered continuously every day will alert users to an illness before there are any outward signs, enabling them to receive prompt medical treatment. With new medical and communication technology, patients will be able to consult with doctors anywhere, anytime. VR surgical simulators will enable more advanced examination and diagnosis. The knowledge and technology of myriad physicians will be compiled into a multidimensional, shareable database, improving medical technology as a whole to help eliminate the current disparity in the level of medical care among patients. Diagnostic imaging, which has become fast and accurate thanks to deep learning, is contributing to the early detection of diseases that have been difficult to diagnose. This will enable doctors to spend more time with their patients and reduce the physical and economic burden on patients. Japan aims at realizing Society 5.0, a technology-based, human-centered society. Ya, ngomong 5.0 itu dari mana ya 5-nya itu ya? Masyarakat kita kenapa sekarang sudah 5, sudah ke-5? Yang pertama dulu apa ya? Ada nggak yang tahu? Yang Ya, pertama revolusi revolusi mesin bukan ya, Dok? ya itu ketiga. Oh, itu ketiga. Sebelum ada mesin apa dulu? Kita ngapain dulu manusia? Ketiga industri ya. Keempat kan sekarang ya informasi ya. Eh, yang pertama sama kedua gimana? Kita ngapain? Terutama sebelum ditemukan mesin, terutama eh, manusia ngapain kerjaannya?
sebelum itu bukan mesin, belum ada industri. Masyarakat Bertani, Berburu. beternak mungkin, Dok. pertanian. Hah? Apa? Beternak nggak ya, Dok? Pertanian. Ya, beternak dan bertani, dua itu. Waktu yang pertama adalah nomaden itu kan ya, berburu ya, Berburu. belum menetap. Gitu ya. Jadi ini yang 5.0 itu apa sih ya? Pokoknya yang sekarang ini informasi nih yang sekarang. Jadi kalau yang kelima itu kan kita sudah cepat banget juga ya internetnya ya. Nanti yang kelima itu terhubung loh antara benar-benar terhubung antara apa nih sih kita bilang online sama online dan offline tuh kayak hampir nggak ada batasnya ya. Seperti itu. Oke, ya. eh, ini tadi ya tadi kan ini untuk bidang kesehatan sendiri kan tadi ya. Jadi dokter bisa bisa dihubungi kapanpun dimanapun ya. Seperti juga sekarang kita kuliah juga bisa dari manapun, dan dari manapun. Kemudian juga apa lagi ya? eh, Tadi ya apa namanya kalau mau menjelaskan operasinya itu gimana Pak bisa pakai VR ya. Seperti itu. Jadi nggak yang harusnya sih udah nggak ada lagi kata-kata pokoknya harus operasi itu pokoknya itu kenapa pokoknya nggak ada jangankan dijelaskan begini mekanismenya operasi mengapanya aja nggak dikasih tahu itu kalau di Indonesia ya. Ya oke ada nggak komentar di sini sampai sini ada komentar terhadap saya maupun terhadap apa namanya tadi presentasi kelompok 5 atau kelompok 7 Pak Mas Ri Kelompok 5, Dok. kelompok 5 ya 5 udah nggak jadi pelayanan kesehatan di masyarakat dan di rumah sakit gitu ya. Siap, Dok. Di rumah sakit itu yang nanti menjelaskan interdisiplin dan multidisiplin itu kelompok mana? Bukan kelompok 5 ya? Pendekatan multidisiplin dan interdisiplin dan kalau bisa apalagi ya transdisiplin. Iya, Bukan, Dok, Dok. bukan kelompok 5, Dok. Bukan ya? Nanti ada yang menjelaskan ya? Iya, ada. Oke, ya udah. Pokoknya harus ada yang menjelaskan yang multidisiplin dan interdisiplin itu ya. Karena sekarang zamannya sudah begitu ya. Ya, oke. Eh, Apalagi untuk lansia ya, lansia sih mestinya jangan sampai dianggap sebagai hanya kumpulan organ ya. Jadi mata, spesialis mata, telinga ke telinga tanpa tanpa mereka para spesialis ini saling berkomunikasi gitu loh. Jadinya nanti eh, yang terjadi adalah eh, polifarmasi ya. Oke, ya sekarang mungkin kita lihat dulu ya presentasi dari eh, oleh dari Profesor Takeo Ogawa, tapi sudah sebentar lagi maghrib ya. Atau sudah ya? Di saya belum ya. Oke, ini tentang pelajaran yang diambil dari Fukuoka. Fukuoka adalah suatu kota di Jepang ya. Kotanya tidak terlalu ramai ya. Mungkin kalau di Indonesia adalah seperti Jogja gitu ya. Jadi kalau katanya kalau pertama ke Jepang itu bagusnya ke Fukuoka gitu ya karena karena apa ya? Ya santai gitu ya, nggak yang seperti misalnya Tokyo beda banget ya dengan di Fukuoka itu seperti eh, apa lebih sepi dari Jogja ya. Pokoknya ya begitulah nggak terlalu ramai ya dan banyak banyak sekolah-sekolah gitu dan biaya hidup nggak terlalu mahal. Oke. Beliau adalah dari profesor dari Kyushu University ya. Kyushu itu adalah universitas di bawahnya kerajaan ya. Tuh. Jadi universitas yang cukup tua ya mungkin di sini ya seperti di Jogja ya ada universitas yang tua yaitu UGM ya seperti itu. Jadi ini beliau menceritakan bagaimana tentang Fukuoka yang ingin menjadi blue zone berikutnya mungkin ya karena ada well-being city in 100 ya 100 year life era gitu. Mungkin ada yang sudah kelompok yang blue zone siapa kelompok yang blue zone sudah mungkin sudah pernah mendengar ya sudah pernah sudah mulai melihat-lihat belum blue zone itu apa ya. Jadi ini ya yang mencapai 100 tahun itu banyak jadi kota itu ya di blue zone itu. Jadi mereka menggunakan pendekatan holistik. Tadi kan juga kelompok 5 ya. Bagaimana tadi kelompok 5 yang dimaksud dengan holistik?
Kata holistik, Holistik itu izin dok, holistik itu bahwa yang pertama dia ya, dilaksanakan secara vertikal maupun horizontal. Vertikal oke, maksudnya dia dia mulai dari pelayanan masyarakat sampai pusat rujukan rumah sakit tertinggi yang ada subspesialis geriatrinya harus ada. Yang kedua, dia harus dipandang secara menyeluruh. Dia juga ada aspek psikososialnya dan aspek sosioekonominya. Yang oke, selanjutnya holistik itu maksudnya dia harus meliputi aspek mulai dari promotif, preventif sampai rehabilitatif. Izin itu. oke. Jadi holistiknya kemana-mana gitu ya, benar, bagus banget tuh Pak. Jadi termasuk tadi ya melibatkan aspek sosial, sosial ekonomi. Jadi di sini saya tadi sudah katakan bahwa di gerontologi, sosial dan medis mungkin tidak bisa terpisah ya, saling mempengaruhi seperti itu. Nanti yang menyebabkan pasien lansia sakit, apakah kondisi sosialnya ya, mungkin dia kesepian lah atau apa ya, ya seperti itu ya. Jadi yang kemudian mempengaruhi psikisnya, kemudian mempengaruhi kondisi medisnya dan sebaliknya. Kondisi medis juga akan mempengaruhi hubungan sosialnya ya, seperti itu. Ya, jadi ini apa namanya holistic approach is available to understanding the citizen effort and social policies. Jadi bagaimana usaha dari masyarakat dan juga apa namanya policy pasti kebijakan ya, kebijakan sosial. Jadi ini apa namanya tantangan terhadap masyarakat yang menua ya, di sana pasti lebih menua, tapi kita akan menuju ke sana juga ya. Indonesia ini secara individu apa tantangannya, secara masyarakat itu tantangannya apa, seperti itu ya. Kalau secara individu ya harus ada keseimbangan work life balance, juga ada secara masyarakat ya mestinya kerja itu nggak ada pensiunnya ya, ageless work mungkin seperti itu ya. Tapi sekarang juga ini pensiun sudah mulai di itu ya, di panjang ya ininya. Ini juga ini tadi ada holistiknya ini well-beingnya fisikal nggak cuma fisik ya, tapi mental, sosial dan spiritual seperti itu. Kemudian juga apa namanya ini well-beingnya kalau secara masyarakat, kalau masyarakat Jepang kan memakai ikigai ya. Ikigai mungkin juga nanti ada tuh di Blue Zone ya. Semua sebenarnya hampir semua eh, kota atau daerah yang termasuk dalam Blue Zone mereka mempunyai yang namanya ikigai tapi dengan sebutan yang bermacam-macam ya. Ikigai itu adalah tujuan hidup ya, jadi semacam spiritual juga ya. Ya, kemudian berikutnya mungkin ya, jadi increasing centenarian ya, ya ini semuanya adalah omongan Blue Zone nanti ya kalau yang menjelaskan tentang itu. Jadi ini 2017 itu diluncurkan Fukuoka 100 ya, di mana mereka ingin orang-orang itu sehat ya, sampai usia 100 begitu ya. Jadi ini bekerja sama semua sektor ya, baik industri, akademik, sektor publik maupun sektor swasta bekerja sama meningkatkan apa, mengembangkan kota ya. Jadi meningkatkan bukan hanya healthcare tapi juga medical care dan long term care. Bukan hanya itu ya, tapi juga kerja dan hidup dan sebagai masyarakat ya ini. Produknya tuh yang ini yang berjas terang sendiri ya, yang lainnya kan hitam ya. Seperti itu. Ya ini longevity itu ke panjang umur ya, panjang usia itu. Jadi ini apa namanya memasukkan teknologi juga ya. Jadi sesuai dengan tadi ya Society 5.0 yang dicanangkan oleh pemerintahnya sejak 5 tahun yang lalu ya. Ini juga 5 tahun yang lalu tuh berapa tahun yang lalu ini? 2017 7 tahun yang lalu ya. Bahkan sudah lebih dulu. Jadi ini memperkuat hubungan antara masyarakat lokal dengan masyarakat dan individu ya dengan menggunakan teknologi. Gitu. Ya ini 7 pilar untuk mempromosikan Fukuoka 100 ya, yaitu ini. Jadi caregiver itu sudah menjadi apa ya, meluas ya, citywide caregiver, the practice and dissemination of scientific care. Jadi pendampingan terhadap lansia sudah menjadi praktek dan disebarkan di mana-mana ya. Lihat saja nih ininya nih, toiletnya gede banget seperti ini ya, gambar ininya ya.
Kemudian ini ya ini benar-benar sesuai dengan Society 5.0, yaitu eh, mengintegrasikan ya antara big data, open data ya. Nanti kan kita juga ada big data yang berupa One Health itu ya. Seperti itu diintegrasikan seperti itu. Kemudian ini ada digital medical home era. Di rumah bisa saling terhubung seperti ini. Hidup yang bisa di assisted itu bisa dibantu ya dari jarak jauh ya. Kemudian ada lagi health lab, co-creating new service and good. Jadi seperti ini ya. Banyak apa namanya layanan yang ramah ya, ramah lansia, tapi juga ramah untuk kalau udah ramah lansia pasti ramah juga untuk yang lain ya dengan sendirinya ya. Seperti ini tidur, kalau ngantuk ya udah tidur nih di sini di depan. Ini ya seperti negara-negara maju memang begitu ya. Di kampusnya ada tempat untuk tidur siang ya. Saya pernah ke salah satu universitas di Australia juga. Jadi bukan cuma perpustakaan tapi juga tempat tidur siangnya ada ya. Seperti itu kemudian ya seperti di kantor Google juga seperti itu ya. Kemudian ini pilar yang berapa nih? Community Model Generation Unit Activities. Jadi intergenerasional ya mungkin ya. Jadi semua ada aktivitas yang melibatkan semua usia seperti ini. Misalnya di taman seperti ini. Aktivitas-aktivitas yang melibatkan semua generasi. Kemudian inovasi dalam hal eh, tadi ya teknologi yang bisa melayani atau teknologi yang ramah terhadap lansia salah satunya ini ya, robot yang ramah lansia. Ada juga nanti videonya yang robot untuk mengurangi kesepian ya, jadi bisa bermain sama lansia. Jadi karena di sana caregiver nih kan caregivernya mereka kan terbatas ya, jadi mendatangkan dari luar ya, foreign care worker ya. Nanti kalau masih kekurangan juga mereka pakai robot misalnya untuk memandu suatu acara di mana ya, memandu suatu game gitu ya di Patiwerda seperti itu misalnya. Iya. Apakah ada komentar sampai sini? Ini sudah masuk ke long term care atau pelayanan jangka panjang ya. Jangka panjang ya. Hmm, bahasa Indonesianya apa ya? Ada sendiri kok ini. Long term care kok saya tiba-tiba lupa ya. LTC atau bukan PJT apa ya? Nggak, pokoknya ya seperti itu ya. Perawatan jangka panjang. Itu ini sudah mereka sudah ada harganya. Apa namanya? Perkiraan biayanya ya. Jadi long term care itu sebaiknya bisa mungkin dicegah ya. Jadi kan hanya pada long term care kan dibutuhkan pada lansia yang tingkat kemandiriannya rendah gitu ya, yang perlu bantuan untuk mempertahankan kualitas hidupnya. Nah, ini faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan seorang lansia itu membutuhkan long term care gitu. Ya, analisis of factor preventing fukuoka resident from needing long term care. Jadi faktor-faktor ini dianalisis sehingga bisa mungkin mencegah warga dari Fukuoka kota itu ya, kota Fukuoka itu untuk membutuhkan long term care gitu. Jadi misalnya ini lansia yang kurang gizi gitu ya, underweight itu akan meningkatkan risiko untuk membutuhkan perawatan jangka panjang sebesar 2,1 kali gitu. Kemudian yang jalannya lambat, kemudian yang kesulitan mengunyah, yang merokok ya, yang sarapan kurang dari 3 kali seminggu. Tuh ada nggak di sini yang kok sarapannya kurang 3 kali dalam seminggu, ya 3 kali aja ya sarapannya maksimal ya. Selebihnya nggak sarapan. Itu akan meningkatkan resiko membutuhkan perawatan jangka panjang. Ya. Ini prospek dalam jumlah lansia, tapi di sini ada 175 plus ya, yang mengalami demensia ya. Kalau di Indonesia berapa nih? Tadi yang presentasi, apakah ada data demensia? Jadi
pelayanan kesehatan untuk lansia di masyarakat maupun di rumah sakit mestinya juga termasuk pelayanan pada demensia mungkin ya. Harusnya sih. Tapi dilihat dulu berapa, ada nggak datanya berapa persen sebenarnya orang Indonesia, lansia Indonesia yang mengalami demensia. Kalau ada ya, kalau ini di Fukuoka ini 2015 22%, 2025 25%, 2040 bakalan menjadi 28%. Lumayan ya, berarti kalau misalnya ada 10 lansia, lebih dari 2 sampai 3 orang mengalami demensia ya, karena 22% ya. Bahkan ini udah lebih dari seperempatnya nih. Jadi kalau ada 10 orang lansia berarti eh, antara 2 sampai 3 orang mengalami demensia ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini cara eh, metode untuk menyampaikan atau berkomunikasi dengan penuh empati kepada lansia. Apa saja yang perlu diperhatikan? Apa saja tandanya bahwa komunikasi kita hmm, menunjukkan empati ya. Di sini ada 4 nih. Apa aja nih? Kira-kira bisa diterjemahkan? Guys, itu apa guys? Tatapan mata, Dok, guys. Tatapan mata. Jadi menatap ke mata lansia ya kalau berbicara, jangan melihat ke layar handphone lah, ke layar laptop seperti itu ya, tapi ke mata, memandang, menatap mata. Kemudian speech, bicaranya kita harus gimana? Jangan terlalu cepat gitu ya. Kalau bisa ya ini gerakan mulut ini apa namanya kelihatan gitu loh. Karena saya kebetulan ada di organisasi sosial yang isinya lansia semua gitu ya. Sekjennya itu bahkan sudah berkurang nih pendengarannya. Beliau dulunya adalah jabat eselon 2 ya di satu departemen, suatu kementerian. eh Sekarang pendengarannya sudah berkurang. Jadi kalau sedang tidak menggunakan alat bantu dengar, melihat ke gerakan ke bibir kita ya. Jadi kalau kita ngomongnya terlalu cepat, beliau nggak bisa lihat itu, nggak bisa mengikuti ini gerak bibir ya. Itu bicara. Kemudian sentuhan ya, ada sentuhan dan kemudian ini sikap tubuh ya. Jadi eh, vertikal gitu ya. Jadi jangan yang nggak jelas apa kayak nggak kepengen gitu ya. Oke, itu di sana sangat sudah seperti itu aja sudah diperhatikan ya. Kelihatan nggak nih? Humanitude cross Fukuoka Citizen as Dementia Care ya. Jadi demensia itu diperhatikan oleh setiap orang, everyone ya. Semua nih dari mulai primary school, secondary school ya, komunitas lokal, pejabat publik ya, profesional dokter tentu saja profesional ya, termasuk orang medis. Seperti itu harus ramah terhadap orang demensia ya. Jadi teknologi ini untuk demensia care. Ini nih virtual experience dengan VR ya, gimana kalau jadi orang demensia ya. Care training untuk demensia. Jadi kalau para caregiver yang pendamping yang mempunyai lansia, misalnya keluarga ya atau yang pendamping profesional yang mendampingi lansia dengan demensia harus ada training tersendiri. Ini misalnya ini demensia friendly design. Ya, ini seperti misalnya ini gede banget gini ya. Jadi yang memakai kursi roda itu di sini tempatnya ya. Terus ini kalau laki-laki, gede banget gambarnya ya. Ini perempuan seperti itu. Jadi nggak bisa baca atau kabur matanya atau bisa melihat ya. Seperti itu terus berpartner dengan perusahaan ya. Mengadakan seminar, diskusi ya, kemudian juga alat-alat yang ramah terhadap demensia, terhadap pasien demensia. Ada nggak di sini yang memiliki laporan kasus, maksudnya bukan laporan kasus yang akademik banget, maksudnya ada nggak pengalaman atau melihat atau mengalami atau
bahkan mempekerjakan lansia. Jadi lansia bekerja, ada nggak di sini? Kalau ada nanti WA-WA sama saya ya, karena kita sedang butuh laporan kasus terhadap itu pekerja lansia ya. Ada permintaan dari Universitas Hawaii ya terhadap laporan kasus itu. Bagaimana di Indonesia lansia yang masih bekerja. Saya ada ya, tapi ketua RT ya, ketua RT mah bukan bukan pekerja ya. Tapi ketua RT di Jakarta kan sekarang ada gajinya ya, ada honornya. Maksudnya yang di kantor gitu, ada nggak kantornya yang mempekerjakan lansia? Ya kalau universitas sih pasti ya, karena universitas eh, kalau profesor kan 70 ya baru-baru itu baru pensiun ya. 65 kalau dosen biasa ya. Jadi eh, 60 kan kalau Indonesia sudah lansia ya. Maksudnya kalau yang selain itu, selain yang guru besar ya. Seperti itu. Ini apa nih, Bu? Jadi employment opportunity itu seperti itu ya. Di kesempatan untuk bekerja ya di perusahaan maupun di organisasi. Jadi ini fokus older person nanti akan expanded to all age group. Jadi Fukuoka 400 itu karena kan kita pendekatannya life cycle ya seperti kuliah saya pertama ya. Dari muda harus dipersiapkan untuk menjadi lansia yang mandiri dan produktif. Ya, ini apa nih? Oh, begini ya saya. Taruh deh. Ulang-ulang share-nya. Saya salah ya share-nya ya. Oh, begini ya. Nggak ngerti nih saya nih. Ini mas karena laptopnya masih baru ya, jadi saya belum terbiasa. Oke ya, sekarang gini ya. Ya, ini faktor yang paling penting adalah bagaimana hidup dengan penuh apa? Sense of fulfillment ya. As a person, no matter your age ya. Ya sebagai manusia kapanpun atau berapapun usia Anda. Ini contoh-contoh. Oke, mungkin pas ya jam ini udah mau maghrib nih. Ada yang ingin komentar dulu? Kalau bertanya silakan. Gimana ya cara mengecilkan ini ya PDF-nya? Oh ini ya. Ya, oke. Ini kan kelihatan ya di sini social gerontological consideration. Jadi human being adalah ini dianggap sebagai ini human being maupun lansia ya seperti kita 7 dimensi lansia tangguh gitu ya. Jadi di mana fisik itu nggak bisa dipisahkan. Kita kan biasanya dokter hanya fisik aja ya. Tadi medis itu semacam fisik saja, tapi sebenarnya tidak terlepas dari semua aspek ini, semua dimensi. Ya, ini gerontologi dan geriatrics. Ini di sini medical itu biasanya hanya geriatrik saja, diagnosis dan treatment ya of medical issues on age and aging ya. Kadang-kadang lansia nggak perlu diagnosis tertentu, tapi tidak bisa melakukan fungsi seperti mudanya ya, tapi tidak ada diagnosis tertentu ya. Itu. Ini geriatrik dan gerontologi ini tidak terpisah ya. Oke, ini kira-kira kesimpulannya atau apanya ya. Sekarang kalau dilanjutkan ini masih banyak ya. Ya. Oke, saya stop dulu. Kita istirahat dulu 30 menit gitu. Nanti masuk lagi jam berapa? 6.30 ya. Ya, oke. Nanti kelompok 7 mungkin ya yang presentasi. Mohon maaf, Kelompok 7 itu Bu Cindy. izin dok, jadinya kelompok 6 dokter. Mohon maaf dokter. Kelompok 6 ya udah, oke silakan. Ya, oke. Oke ya, saya leave dulu nanti jam 6.30 saya masuk lagi. Oke.
Makasih. Baik, Dok. Baik, Dok.